Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Item Instrumen Penilaian Hasil Belajar yang beranggotakan Rizky Alfawati NPM 074, Saifuddin Najid NPM 165, Sofi Salina Safitri NPM 226, dan Sulastri NPM 053. Baik, di sini saya sendiri, Sofi Salina Safitri, akan menjelaskan materi tentang tingkat kesukaran. Pengertian tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah seberapa besar tingkat kesulitan atau kesukaran suatu butir soal yang ditunjukkan dengan persentase siswa yang menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Tingkat kesulitan item atau disebut juga indeks kesulitan item menurut Soekardi adalah angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab betul dalam satu soal yang dilakukan dengan menggunakan tes objektif. Menurut Daryanto, soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesukaran soal adalah angka yang menunjukkan bahwa apakah soal yang diujikan termasuk mudah, sedang, atau sukar. Selanjutnya yaitu teknik analisis tingkat kesukaran. Asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik di samping memenuhi validitas dan reliabilitas adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui apakah item tes hasil belajar itu sudah memiliki tingkat kesukaran yang memadai ataukah belum, maka dapat diketahui dari besar kecilnya indeks kesukaran item. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daya pembeda. Pengertian daya pembeda. Ana Sudijono menjelaskan bahwa daya pembeda item adalah kemampuan suatu butir item tes hasil belajar untuk dapat membedakan antara teste yang berkemampuan tinggi dengan teste yang berkemampuan rendah. Demikian rupa. Sehingga sebagian besar teste yang memiliki kemampuan tinggi untuk menjawab butir item tersebut lebih banyak yang menjawab betul. Sementara teste yang berkemampuannya rendah untuk menjawab butir item tersebut sebagian besar tidak dapat menjawab item dengan betul. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu item tes memiliki daya pembeda yaitu apabila item tes itu dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas dan tidak dapat dijawab benar oleh siswa kelompok bawah. Selanjutnya yaitu tentang teknik analisis daya pembeda. Indeks daya pembeda dihitung atas dasar pembagian kelompok menjadi dua bagian, yaitu kelompok atas merupakan peserta tes yang berkemampuan tinggi dan kelompok bawah merupakan kelompok peserta tes yang berkemampuan rendah. Indeks daya pembeda didefinisikan sebagai selisih antara proporsi jawaban benar pada kelompok atas dengan proporsi jawaban benar pada kelompok bawah. Pembagian kelompok ini dapat dilakukan dengan metode yang paling banyak dipakai adalah dengan menentukan 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. Yang selanjutnya yaitu analisis pengecoh. Analisis pengecoh pada poin ketiga ini pada tes pilihan ganda ada beberapa opsi atau alternatif jawaban yang sengaja dimasukkan sebagai pengecoh atau biasa disebut distraktor. Pengecoh dianggap baik bila jumlah siswa yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal. Untuk poin selanjutnya, analisis homogenitas. Homogen tidaknya butir soal diketahui dengan menghitung koefisien korelasi antara skor tiap butir dengan skor total. Jadi perhitungan dilakukan sebanyak butir soal dalam tes yang bersangkutan. Salah satu teknik korelasi yang dapat digunakan adalah korelasi produk momen atau korelasi poin biserial. Butir soal dikatakan homogen apabila koefisien korelasinya sama atau di atas batas signifikan atau harga kritik korelasi. Sebaliknya, butir soal dikatakan tidak homogen dalam kutip jika koefisien korelasinya negatif atau lebih kecil dari batas signifikan. Untuk poin yang kelima yaitu analisis fungsi opsi. Setelah tingkat kesukaran soal, daya pembeda, homogenitas, dan analisis pengecoh dihitung, selanjutnya perlu diketahui pula apakah suatu opsi yaitu alternatif jawaban dari setiap soal berfungsi secara efektif atau tidak.
Untuk itu dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menentukan jumlah peserta didik, membuat tabel pengujian efektivitas opsi, menghitung jumlah alternatif jawaban yang dipilih peserta didik, baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah. Menentukan efektivitas fungsi opsi dengan kriteria 2 ya, opsi kunci dan opsi pengecoh. Untuk opsi kunci sendiri yaitu jumlah pemilih kelompok atas dan bawah antara 25% sampai dengan 75%. Selanjutnya jumlah pemilih kelompok atas harus lebih banyak dari jumlah pemilih kelompok bawah. Itu untuk yang opsi kunci ya. Dan untuk opsi pengecoh sendiri yaitu jumlah pemilih kelompok atas dan bawah tidak kurang dari 25%. Dan yang kedua, jumlah pemilih kelompok bawah harus lebih besar daripada kelompok atas. Yang selanjutnya yakni praktik pengembangan. Pengembangan instrumen untuk mata pelajaran produktif yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada strategi pengembangan kisi-kisi instrumen penilaian berbasis kompetensi. Jemari Mardapi 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan gagasan. Pada tahap ini terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan pengembangan gagasan yang dilakukan secara sistematik, sehingga dapat dihindari gagasan yang tidak relevan dan tidak realistis. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan kompetensi tersebut dalam bentuk kompetensi-kompetensi dasar sebagai upaya mencapai standar kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, penyaringan gagasan. Tujuan penyaringan gagasan adalah untuk mengurangi gagasan yang ada agar dapat diwujudkan sesuai dengan kebijakan dan strategi pembelajaran. Ketiga, yakni pengembangan dan uji konsep atau uji coba instrumen. Pada tahap ini, gagasan yang telah disetujui atau materi pokok dan indikator yang sesuai dengan standar kompetensi yang akan dicapai, kemudian dikembangkan dalam bentuk instrumen penilaian, dalam bentuk kognitif, afektif, atau psikomotorik. Selanjutnya, instrumen penilaian tersebut dinilai oleh tenaga ahli atau guru bidang studi, baru kemudian diuji cobakan pada kelompok siswa. Yang keempat, analisis instrumen penilaian. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan rencana pengembangan instrumen, terutama yang berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas sehingga layak untuk digunakan. Yang selanjutnya, perumusan instrumen. Pada tahap ini dilakukan perbaikan atau revisi sehingga instrumen yang dihasilkan menjadi instrumen baku yang siap diimplementasikan. Yang selanjutnya, implementasi instrumen penilaian dalam mata pelajaran produktif. Pada tahap ini dilakukan untuk menguji tingkat efektivitas penggunaan instrumen penilaian berbasis kompetensi yang akan diterapkan dalam mata pelajaran produktif. Yang selanjutnya, evaluasi akhir. Pada tahap terakhir yaitu evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah produk atau instrumen penilaian yang dihasilkan benar-benar efektif dan efisien untuk diterapkan dalam lingkup yang lebih luas sehingga benar-benar mampu meningkatkan kualitas hasil pembelajaran mata pelajaran produktif. Uji coba instrumen pengembangan dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu yang pertama perseorangan yang dipilih berdasarkan kompetensi tertentu untuk menilai instrumen penilaian aspek psikomotor. Yang kedua, uji implementasi instrumen penilaian pengujian produk. Pada tahapan ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas penggunaan instrumen penilaian berbasis kompetensi yang digunakan dalam mata pembelajaran produktif dan dikembangkan dalam 3 aspek penilaian, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Dalam penelitian ini, subjek yang dipilih untuk melakukan uji instrumen perorangan adalah ahli evaluasi bidang boga yang dipilih berdasarkan karakteristik sesuai dengan kompetensi dan kriteria produk. Subjek penelitian untuk uji kelompok dan lapangan adalah siswa yang mengambil mata pelajaran produktif pada tahun 2012-2013. Kemudian subjek yang dipilih untuk uji coba instrumen ditentukan menggunakan teknik cluster sampling yang dibedakan sebagai kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.
Hasil penilaian. Pembuatan instrumen penilaian berbasis kompetensi untuk mata pelajaran produktif terbagi menjadi 3 kegiatan utama, yaitu pertama, pembuatan rancangan materi penilaian, yang kedua, pembuatan instrumen penilaian berbasis kompetensi, dan yang ketiga, uji coba instrumen untuk memperoleh kualitas instrumen yang valid dan reliable. Hasil penelitian pembuatan instrumen penilaian ini dilaporkan secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif berdasarkan tahapan-tahapan pada masing-masing kegiatan. Adapun hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil perancangan materi penilaian berbasis kompetensi. Yang kedua, bentuk instrumen penilaian aspek kognitif pada mata pelajaran produktif. Yang ketiga, bentuk instrumen penilaian aspek psikomotor mata pelajaran produktif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.